Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Mari sebelum kita akan beraktivitas hari ini, kita terlebih dahulu membaca kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami saat ini. Kami bersyukur untuk nafas baru, untuk kehidupan baru, dan penyertaan Tuhan yang melindungi kami dan menjaga kami sepanjang kawal malam. Hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh menolong kami agar firman Tuhan ini dapat kami pahami dan kami mengerti. Dan kami boleh dimampukan untuk melakukan kebenaran ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian, hari ini firman Tuhan terambil di dalam Yesaya 43 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada satu teori parenting atau mendidik anak, yakni menjelaskan alasan dibalik disiplin yang diberikan kepada anak tersebut. Saudara, hal ini menjadi sesuatu yang penting karena anak jadi memahami mengapa orang tuanya memberikan disiplin atau mengapa orang tuanya memberikan hukuman kepada anaknya. Saudara sekalian, seorang anak yang tidak diberikan reason atau alasan dibalik disiplin yang dilakukan akan menimbulkan rasa kebingungan tentang kesalahan anak tersebut. Dan dalam jangka waktu yang panjang, lama-kelamaan anak akan menganggap bahwa orang tuanya tidak mengasihi, bahkan membenci dirinya sendiri. Dalam kitab Yesaya, relasi Allah dan Israel digambarkan seperti seorang ayah dan anak. Misalkan di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-8 dituliskan, tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami. Dengan jelas dituliskan sebagai Bapa. Allah, Yahweh adalah Bapa dari Israel. Dan di Yesaya 41 ayat yang ke-13 dituliskan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, dari kedua ayat di atas, kita menangkap sebuah pesan besar bahwa Allah adalah Bapa yang memegang tangan bangsa Israel sebagai anaknya. Meskipun anak ini sering bandel, membangkang, memberontak, Allah tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Israel. Dalam pasal 43 ayat 1 hingga 7 yang kita baca, kita melihat sebuah penegasan bahwa bangsa Israel adalah umat perjanjian Allah. 7 kali Alkitab menuliskan demikian, saudara. Di ayat 1 dan ayat yang ke-7, Allah membentuk Israel. Lalu kemudian ayat yang pertama juga dikatakan Allah menebus mereka. Ayat 1 dan 7 dituliskan lagi, Allah memanggil Israel dengan sebutan nama. Ayat yang kedua, ia melindungi mereka. Ayat 3, Allah disebutkan sebagai Allah perjanjian Israel. Ayat 4 dikatakan Israel berharga di mata Allah. Yang ketujuh, di ayat yang keempat, ia menghargai bangsa Israel.
Ayat yang keempat, ia mengasihi mereka. Ayat yang kelima, ia bersama dengan mereka. Saudara, dan setelah rangkaian penghukuman yang terjadi atas Israel, Allah mengatakan maksudnya, saudara, yakni bahwa Allah mengasihi bangsa Israel. Karena Allah mengasihi, maka Allah mendisiplin atau menghukum atau menghajar bangsa Israel. Dan di dalam disiplin itu, Allah masih menunjukkan kesetiaan dan anugerahnya kepada Israel. Saudara, seorang ibu ngomel ke anaknya agar rajin belajar, agar anak tersebut kelak menjadi seorang yang pintar dan rajin. Seorang guru atlet menyuruh anak muridnya untuk menjaga pola makanan dan latihan fisik yang berat, memiliki tujuan agar sang murid menjadi atlet yang profesional. Di dalam hal ini Allah membentuk atau mendisiplin kita bukan karena ia benci, tapi justru karena Allah ingin kita menjadi sama seperti, tidak menjadi seperti karakter dunia ini atau anak-anak dunia ini. Allah selalu memiliki tujuan, saudara, di balik setiap peristiwa dan semua hal yang ia lakukan. Maka saudara, tidak mengherankan kita lihat di ayat yang ke-7, Yesaya menuliskan 4 kata yang menggambarkan tujuan Allah kepada Israel. Di sana dituliskan, saudara, called, memanggil, created, formed, made. Allah memanggil, Allah menciptakan, Allah membentuk dan merupa Israel agar serupa dengan karakter daripada Allah Yahweh itu sendiri. Dan tujuan akhirnya adalah agar Israel menjadi mercusuar iman di tengah kehidupan bobrok bangsa-bangsa di sekitar mereka. Dan agar mereka boleh melihat kemuliaan Allah Yahweh melalui bangsa Israel. Saudara baca di ayat 10c. Saudara sekalian, kita sudah memasuki tahun 2021. Sebagian dari kita mungkin mendefinisikan tahun lalu 2020 sebagai tahun yang suram, di mana banyak kehilangan yang kita alami. Saya tentu tidak berkata bahwa itu adalah disiplin dari Allah, tapi yang saya tahu adalah bahwa Allah selalu memiliki rancangan yang indah di setiap akhir cerita kehidupan kita. Ia tidak meninggalkan kita seorang diri di dalam pergumulan yang berat itu, saudaraku. Saudara, pada saat dituliskannya pasal ke-43 yang kita baca ini, tahukah kita bahwa Israel sebenarnya masih bergumul dengan janji Tuhan dalam kehidupan mereka? Namun beberapa tahun ke depan mereka melihat sendiri bagaimana Tuhan bekerja. Dan pada tahun 450 sebelum Masehi, Babel kalah dengan kerajaan Persia dan Raja Kores dipakai Allah menjadi perpanjangan tangan untuk membawa bangsa Israel kepada sebuah pemulihan. Ezra pasal pertama kita dapat lihat. Saudara, nubuatan yang disampaikan Yesaya memiliki 2 babak penggenapan, saudara. Yang pertama, keselamatan mereka dapatkan melalui Raja Kores tadi. Yang kedua, saudara, bahwa keselamatan kita, yaitu Israel zaman kini, didapatkan melalui kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Saudara sekalian, biarlah anugerah keselamatan yang kita terima mendorong kita untuk terus melangkah di dalam anugerah juga. Maka dari itu, saudara sekalian, di tengah segala pergumulan yang kita hadapi dari tahun kemarin dan mungkin tahun yang akan kita jalani ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi percayalah bahwa penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, Allah merindukan setiap kita, engkau dan saya, untuk boleh menjadi satu pribadi mercusuar iman di tengah keluarga kita, di tengah gereja kita, di tengah masyarakat, di tengah bangsa Indonesia ini, saudara. Dan biarlah melalui kehadiran kita, orang lain dapat melihat Allah yang hidup melalui setiap tindakan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus menolong kita melakukan firman Tuhan ini, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.